puasa yang populer dilaksanakan oleh eh, Nabi Daud alaihi salam. Iya, Nabi Daud adalah nabi yang terkenal strong, nabi yang terkenal kuat. kuat. Bahkan besi pun bisa lunak di tangan beliau. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bicara, balik lagi bersama kami di podcast Bicara. Jadi makin tahu. Nah, pada kesempatan kali ini saya Misni Uswatun Hasanah sebagai host, tidak sendiri loh. Jadi di sebelah kanan saya ada Kak Rasikin. Coba Kak Ikin perkenalkan dirinya. Oke, terima kasih Kak Misni. Halo teman bicara, perkenalkan nama saya Rasikin. Teman bicara di rumah boleh panggil Ikin biar lebih akrab. Nah, teman bicara, tentunya pada sesi kali ini kita tidak hanya berdua ya Teh ya. Betul sekali. Betul. Kali ini kita sudah bersama dengan seorang narasumber hebat. Beliau adalah dosen di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan beliau juga adalah ketua jurusan dari tasawuf dan psikoterapi. Betul nih Kak Ikin, berarti di Fakultas Betul. Usuluddin dan Adab ya. Betul. Nah, langsung saja pada narasumber kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Haji Debi Fajri Habibi MPD. Betul. Selamat sore Bapak. Sore. Apa kabarnya nih Bapak, puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. lancar. Semoga selalu sehat. Amin. Ya. Terima kasih Misni dan Ikin yang ya. sudah bersama kita pada kesempatan kali ini. Ya, sama-sama Bapak. Nah, berbincang terkait podcast kali ini yang judulnya yaitu Spirit Ramadan dalam Kisah Para Nabi dan relevansinya untuk para mahasiswa, tentunya di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Nah, Bapak, ada salah satu pertanyaan nih yang mesti tertarik sekali karena kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan ada nggak sih cerita kisah-kisah para nabi terdahulu yang sudah tahu gitu ya gimana puasa itu bisa terjadi gitu awalnya. Nah, adakah kisah para nabi seperti itu Bapak? Oke. Terima kasih ya Misni. Ya, sama-sama. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman bicara dan semua pemirsa yang menyaksikan program ini, program yang luar biasa. Yang ini adalah season ketiga ya? Ya, betul. Sudah 3 tahun berarti ya? Ya, betul sekali. Dan kalau nggak salah saya juga pernah ngisi di season kedua ya, kalau nggak salah. Di Ramadan tahun lalu gitu ya. Dan ini season ketiga dan semoga sukses selalu, lancar selalu programnya. Bisa menambah wawasan khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, umumnya bagi para pemirsa yang menyaksikan program ini. Betul. Oke, Misni dan Ikin, pertama saya ingin menjelaskan terkait dengan para nabi yang melaksanakan puasa di masa yang lalu ya. Betul. Tentunya berangkat dari ayat yang sudah sangat populer bahwa puasa itu kutiba alaikum siyam ya, diwajibkan atas kalian semua orang-orang beriman untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, di situ sudah jelas dijelaskan bahwa puasa itu disyariatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan untuk menjadi sebuah syariat yang harus kita lakukan selaku umatnya, dan ternyata itu kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang sudah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Nah, artinya kan itu berarti puasa itu tidak hanya sebatas kita sebagai umat Nabi Muhammad yang menjalankan. Betul. Ternyata umat-umat terdahulu juga sudah menjalankan puasa, tapi tentunya dengan waktu yang berbeda, dengan syariat atau tata cara yang berbeda. Gitu ya. Bahkan dari Nabi Adam, Nabi pertama atau manusia pertama yang diciptakan Allah, itu sudah melakukan puasa. Gitu ya. Nah, itu terkenal dengan yang disebut puasa Ayyamul Bid atau puasa di hari putih. Putih ya seperti. Kenapa dikatakan Ayyamul Bid? Karena dilaksanakan pada tanggal 13, 14 dan 15. Kenapa di tanggal itu disebut putih? Karena itu adalah hari atau malamnya itu terlihat bulan purnama yang sangat terang. Itu makanya disebut sebagai Ayyamul Bid atau hari-hari yang disebut hari-hari putih. Hari-hari putih. Jadi setiap bulan di tanggal 13, 14, 15 itu kita pun sama disunatkan untuk melaksanakan puasa. Kemudian ada juga puasa yang populer dilaksanakan oleh
Nabi Daud alaihi salam. Iya, Nabi Daud adalah nabi yang terkenal strong, nabi yang terkenal kuat. kuat. Bahkan besi pun bisa lunak di tangan beliau. Nah, itu ternyata salah satu metode puasa yang selalu beliau jalankan adalah yang juga sekarang populer itu adalah puasa Daud ya. Iya. Yang banyak dilakukan sebagai salah satu puasa sunnah itu adalah puasa Daud. Itu artinya puasa yang selang-seling. Senin puasa, Selasanya nggak puasa, Rabu puasa lagi, Kamis nggak puasa, Jumat puasa, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan puasa Nabi Daud ya, ajaran yang diajarkan oleh Nabi Daud. Itulah kemudian kenapa Nabi Daud itu kuat dan bersuara bagus ya. Jadi konon katanya ketika Nabi Daud melantunkan ayat-ayat Allah, itu bahkan burung yang sedang terbang pun hingga untuk mendengarkan dulu gitu ya. Saking merdunya suara Nabi Daud itu. Dan salah satu syariat yang diajarkan adalah beliau senantiasa berpuasa selang sehari seperti itu. Itu artinya, dan banyak lagi ya tentunya, kalau misalkan kita kupas satu-satu lama waktunya. Betul. Gitu ya. Nah, itu beberapa saja yang populer gitu ya. Ada puasa yang Bidnya Nabi Adam, ada puasa Daudnya Nabi Daud gitu ya. Dan ini ternyata sekarang juga disunahkan. Boleh kita melaksanakan puasa di hari-hari itu gitu ya. Nah, kita sendiri sebagai umat Nabi Muhammad itu berpuasa hanya di bulan Ramadan yang wajib maksudnya. Yang wajib. Diwajibkan di bulan Ramadan, dan pada waktu itu puasa itu diwajibkan mulai tanggal kedua bulan ketika Rasulullah setelah hijrah. Gitu ya. Tahun kedua ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Itu diwajibkan pertama itu pada bulan Sya'ban pada waktu itu. Dan Sya'ban itu kan ya bulan menjelang Ramadan gitu kan, satu bulan sebelum Ramadan disyariatkan, baru kemudian Ramadan gitu ya. Itu sekilas tentang puasa-puasa yang disyariatkan nabi-nabi terdahulu. Oh baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Selanjutnya ada lagi nggak sih Kak Ikin pertanyaannya? Dari yang sudah dijelaskan maknanya sangat dalam ya Pak puasa ini. Baik. Nah, dari seluruh puasa itu Pak, maksudnya ya dari puasa itu ada makna tersendiri nggak Pak gitu dari puasa itu, khususnya yang menjadi pesan sebagai kami yang masih kaula muda gitu, mahasiswa yang masih menata hidup gitu. Apa dari hikmah dan maknanya dari puasa tersebut? Kalau urusan menata hidup, saya juga masih menata ya. Padahal sudah OTW 40 tahun, tapi masih menata aja terus gitu. Tapi memang puasa ini ibadah yang luar biasa begitu ya. Pertama, bahkan manusia pertama pun Nabi Adam alaihissalam melaksanakan puasa ya. Ada salah satu hadis Nabi yang menyatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan mendapatkan kesehatan. Gitu ya. Orang-orang yang rajin berpuasa itu memang kesehatannya nyaris terjamin lah dalam tanda kutip ya. Artinya semakin orang sering berpuasa maka kesehatannya itu akan semakin baik. Kenapa? Karena pencernaan kita ini kita pakai sepanjang tahun. Kalau misalkan tidak kita istirahatkan, itu seperti halnya mesin mobil lah. Betul. Ketika motor mesin motor gitu ya, kita pakai setiap hari tanpa kita istirahatkan tentu akan mengalami kerusakan. Begitupun dengan tubuh kita. Ketika kita mengistirahatkan sejenak gitu ya, selama bulan Ramadan ini kita istirahatkan perut kita, tenaga kita istirahatkan, simpan gitu ya, untuk kemudian kita pakai malamnya untuk tarawih, tadarus dan terusnya. Itu tentu akan luar biasa. Itu nanti mungkin pakar-pakar kesehatan yang lebih layak berbicara itu ya, yang lebih proper untuk berbicara. Tapi makna yang harus kita ambil adalah bahwa pertama dari segi arti Ramadan itu artinya panas ya. Atau ada yang mengartikan pembakaran atau kompor gitu ya. Kenapa? Karena secara makna harfiah ketika disyariatkan bulan puasa di bulan Ramadan pada waktu itu bulan Sya'ban ya, ketika disyariatkan untuk bulan depannya dilaksanakan di bulan Ramadan. Ramadan itu ketika waktu itu Madinah itu tengah panas-panasnya. Makanya kemudian bulan itu disebut sebagai bulan Ramadan atau bulan yang sangat panas. Terbayang ya ketika itu panas, dan ketika puasa pertama disyariatkan pada waktu itu terjadi perang yang sangat besar, yaitu perang Badar. Nah, perang Badar itu dilaksanakan ketika umat Islam itu tengah melaksanakan puasa di tengah bulan Ramadan yang sangat terik, sangat panas gitu ya. Rasulullah kemudian
mensyariatkan puasa ketika waktu itu musim perang gitu loh. Kan kebayang ya gitu Iya. betapa ketaatan orang-orang muslim pada waktu itu untuk melawan, bukan hanya melawan musuh ya, melawan panas, dahaga. melawan dahaga, haus, nggak boleh makan. Sementara di depan musuh yang sudah siap menyerang kita. Nah itu luar biasa berarti kan maknanya. Betul. Nah itu dari segi pemaknaannya Ramadan itu bermakna panas, artinya kita selain itu secara makna lainnya bisa dikatakan bahwa kita ini harus, memang tubuh kita ini sekali-kali harus dibakar. Betul. Gitu ya. Artinya dalam tanda petik positif lah ya. Positif. Dibakar yang positif, kita membakar nafsu kita membakar keinginan kita untuk makan di tengah hari. Kita membakar haus kita gitu ya. Haus kita ini betul-betul kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang tidak mampu, orang-orang miskin. Yang bahkan bukan hanya berpuasa di tengah hari, mungkin mereka puasanya bisa sepanjang hari, sepanjang minggu. Jarang ketemu dengan air yang segar gitu ya, jarang ketemu dengan makanan. Saudara-saudara kita yang tengah mengalami peperangan di Palestina misalkan, susah mereka mendapatkan makanan. Nah, ini kesempatan yang besar, yang baik bagi kita untuk bagaimana kita membakar diri kita melalui bulan Ramadan yang artinya adalah panas atau pembakaran itu. Coba kita bakar diri kita yang nanti kemudian kita akan mencapai yang namanya hari kemenangan. Masya Allah, betul sekali. Dilihat ya dari kisah para nabi terdahulu yang memiliki spirit yang sangat kuat, kemudian kesabarannya untuk menahan dahaga, menahan haus. Dan di sini mesti ada nih pertanyaan untuk Bapak, apa sih hubungannya antara puasa, kesabaran, dan juga tentunya kita harus mengendalikan diri ya ketika berpuasa, dan pastinya itu sudah diajarkan oleh para nabi terdahulu. Nah, kiranya ada hubungan apa sih antara puasa, kesabaran, dan juga pengendalian diri? Oke, baik, terima kasih. Kita balik lagi ke sejarah ya. Bayangkan ketika pertama syariat puasa itu diberlakukan oleh nabi kita, puasa itu tidak ada istilah sahur. Jadi waktu itu orang umat muslim pada waktu itu wajib berpuasa ketika dia tertidur tengah malam. Nah, ketika dia bangun itu sudah tidak boleh makan apa-apa lagi, meskipun dia bangunnya sebelum subuh. Wow. Jadi dulu itu nggak ada istilah Sahur. puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu nggak ada dulu itu. Pokoknya kita diperbolehkan makan dan minum itu hanya ketika tenggelam matahari. Dan itu sampai kita tidur. Batasannya. Tapi kemudian para sahabat merasakan kelelahan yang luar biasa. Ya seperti yang kita tahu Nabi itu Allah itu maha pengasih, maha penyayang, dan disinilah fleksibilitas hukum di agama kita itu. Fleksibilitas bukan berarti menggampangkan sesuatu ya, akan tetapi bagaimana sebuah hukum itu memandang ini kalau misalkan dipaksakan ini akan banyak yang melanggar malah. Betul. Jadi diperingan lagi. Seperti halnya ketika kisah Isra Mi'raj lah. Ya, sholat itu kan awalnya 50 waktu. Kemudian Nabi beraudiensi lagi kepada Allah. Turun 45 dan seterusnya sampai cuma 5 waktu. Nah, begitu pun dengan puasa. Awalnya itu kan puasa itu nggak ada istilah sahur pagi-pagi. Jadi batasnya kalau misalkan orang itu sudah tidur, ketika dia terbangun sudah tidak boleh mengonsumsi apapun. Nah, itu artinya adalah kesabaran yang luar biasa pada waktu itu ya. Dan artinya puasa itu sebetulnya sudah ada peringanan di situ, ada keringanan gitu ya. Jadi ada keringanan lah gitu. Jadi akhirnya karena ada semacam permintaan ya, bukan protes lah mungkin ya. Kasar kalau dikatakan protes para sahabat itu. Jadi para sahabat itu meminta keringanan, tolonglah katanya. Mungkin dengan bahasa kita ya, saya nggak sanggup kalau misalkan harus puasa, batasnya itu ketika bangun itu nggak boleh ngapa-ngapain lagi gitu ya. Betul. Sudah, akhirnya ada syariat puasa itu diberlakukan ketika terbit fajar sampai tenggelam matahari. Artinya kita diperbolehkan untuk apa? Sahur gitu ya. Dan itu saving energinya kan lumayan kalau misalkan. Kebayangkan kalau coba kalian puasa tanpa sahur. Langsung pingsan. Yang puasa sahur aja masih banyak yang mengeluh. Itu artinya sebetulnya kalau melihat dari sisi itu puasa itu sudah banyak keringanan gitu, sudah diperingan dengan adanya sahur gitu ya. Jadi kalaupun kita misalkan sudah tertidur malamnya kecapean sudah taraweh, kita bangun lagi asal sebelum waktunya subuh, berarti kita masih diperbolehkan untuk makan minum gitu ya, untuk saving energi ketika melaksanakan puasa itu.
Wah, Masya Allah banget ya dari kaitannya dengan Jadi berpuasa. makin tahu ya, benar. Jadi Betul. makin tahu terkait puasa yang tadinya Betul. tidak ada sahur dan sekarang sudah sudah ada yang namanya sahur. Betul banget. Nah, Bapak jika dilihat nih dari tadi kan yang sudah dijelaskan mengenai maknanya, kemudian antara kaitannya dengan sabar, kemudian dengan pengendalian Ya, diri. pengendalian Nah, diri. dari cerita-cerita para nabi itu bagaimana sih Pak cara kita meneladani sikap para nabi dalam berpuasa agar kita selalu ikhlas Betul. dalam menjalankan puasa itu? Nah, ini menarik ya, yang menarik bahwa fenomena mungkin angkatan misalnya dengan Ikin ini ya disebutkan Gen Z Gen gitu Z. ya. Betul. Angkatan saya mungkin disebutnya Gen Z. Ini Gen Z gitu ya, yang apa namanya? Mohon maaf ketika berbicara masalah Gen Z itu kan banyak sisi negatif yang sekarang mulai terungkap gitu ya. Bahwa Gen Z itu bla 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 gitu ya, gampangan, mentalnya lembek seperti itu ya. Ada yang disebut dengan mental strawberry katanya. Luarnya Hati Hello serem Kitty. gitu ya, Dalamnya dalamnya lembek gitu ya. Nah itu saya kira dengan melalui puasa ini coba kita lebih memperkuat mental kita ya. Karena puasa ini atau bulan Ramadan ini disebut juga sebagai syahrul riyadhah atau syahrul tarbiyah ya. Artinya bulan latihan, bulan pendidikan, yang mana ketika seseorang dalam proses pendidikan itu sebetulnya bukan penilaian yang otentik ya. Contohnya ketika kalian kuliah nih, ini kan dalam tanda kutip ini hanya sekedar belajar kan. betul. Kalian dapat nilai UTS, dapat nilai UAS itu kan hanya proses pembelajaran sebetulnya. Nilai yang sesungguhnya kan ketika nanti kalian lulus. Iya. Begitupun dengan puasa. Puasa ketika kita dinilai baik dan buruknya itu tidak bisa ditentukan ketika proses kita melakukan puasa itu. Tetapi bagaimana hasil dari latihan kita selama berpuasa 1 bulan penuh itu kita bawa setelah Ramadan. Gitu ya. Nah, jadi kita itu latihan. Bulan puasa ini sebetulnya hanya latihan. Melatih diri. Melatih gitu ya, diri. Mas. Nanti pembuktian kita berhasil atau tidaknya hasil latihan itu adalah setelah Lebaran. Gitu ya, setelah Lebaran. Nah, karena latihan itu kan seperti ibaratnya kita punya handphone yang butuh dicas kan. Ya. Betul. Nah itu makanya setiap tahun kita cas lagi, puasa lagi, latihan lagi gitu ya. Nanti kita buktikan nih sepanjang tahun itu. Nah letak keberhasilan kita melatih mental, pengendalian diri, emosi, kesabaran itu adalah setelah Lebaran itu. Kalau misalkan kita ternyata lagi puasanya sukses, otomatis setelah Lebarannya pun harus baik gitu ya. Ketika misalkan dapat nilai B- itu jangan marah-marah gitu ya. Harus sabar, Ya. harus memperbaiki. Angkatan kami dulu ya, generasi milenial lah ya, Iya. angkatan kami dulu itu dapat nilai B itu sudah sujud syukur. Kalau sekarang kan dapat B aja Iya. sudah, Pak, kok saya dapat B sih? Gitu kan. Bisa dinaikin nggak sih minimal? Betul, Amin. betul. Nah, kalau dulu kami biasa dapat nilai C, nilai D itu biasa gitu. Nah itu maksud saya adalah coba kita kikis, coba kita lawan narasi-narasi negatif tentang mental para Gen Z ini gitu ya. Kita buktikan melalui puasa ini bahwa Gen Z juga bisa kuat mentalnya gitu ya, kesabarannya bagus gitu ya, siap menghadapi hidup gitu ya, nggak galau terus, nggak kebanyakan nonton dracin gitu. Iya. Itu mungkin ya, Betul. Mas. Betul, Ya. betul banget. Masya Allah banget. Nah, teman bicara di rumah dapat kita petik ya Kamis nih ya, Banyak dapat kita sekali. petik keberhasilan seorang yang puasa Iya, itu betul. bagaimana nanti diterapkan setelah kita berpuasa. Betul. Bagaimana kita menjadi orang yang sabar, kemudian kita bisa mengendalikan Mengendalikan diri, diri, emosi betul. juga seperti itu. Bisa lebih menguatkan diri ya, diri dan mental tentunya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya yang sangat luar biasa pada podcast kali ini. Mungkin cukup sekian untuk podcast season kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.